Guys, bosen nih main game PUBG yuk biar seru. Lah, aku nggak punya game. Tapi game kan banyak dampak negatifnya. Tapi kan juga ada manfaatnya. Gak negatif-negatif banget kan? Nah, bener tuh. Game kan juga bisa buat refreshing. Ini loh, aku nemu artikel tentang pro dan kontra video game. Coba mana kirim ke grup main kita. Oh, artikel ini. Jadi guys, artikel ini bilang kayak gini. Pros of video game. In education, research has found that video game can enhance learning. Games also allow students to learn and then apply what they have learned in real-life situation. In life ability, many video games teach children how to delegate, work as a team, and priorities. Improve brain function. Video games have been shown to help us improve our ability to reason and solve problems. They help us make split-second decisions, process information faster, and multitask effectively. Games can also improve hand-eye coordination and improve auditory perception. Cons of video games. Violence. The social effect of playing violent video game. Studies involving brain scan are of concern. Addiction. Children with poor impulse control or who have difficulty adjusting to the most susceptible to game addiction. This may be because video games offer an easy way to fill the void created when real-world relationships are difficult to form. Social replacement. Putting aside the potential problem of online predator and cyberbullying, virtual hangouts rob children of opportunities to practice their social skills and move their bodies from one house to other. Nah, tuh dengerin. Tapi kan di artikel itu juga disebutin kalau game juga punya manfaat positif. Iya, emang ada tapi kan lebih banyak dampak negatifnya, apalagi sampai buat candu. Bayangin kalau udah main game pasti udah nggak inget waktu kan? Ya itu sih tergantung sama masing-masing orang. Harusnya kita bisa kontrol pribadi masing-masing biar nggak terlalu kena dampak negatifnya. Bener juga sih. Emang menurut kalian game sekarang semenarik itu ya sampai kalian hobi banget mainnya? Kalau menurut aku, game sekarang itu bisa membantu kita buat melatih komunikasi dan juga mengasah kemampuan kerja sama tim. Nah, bener juga tuh. Kayak game yang lagi trending sekarang. Misal nih kayak PUBG sama ML. Itu kan perlu banget ya buat komunikasi dan kerja sama tim biar bisa menang. Nah, itu kan juga penting tuh buat melatih kita, ya kan? Iya deh. Tapi kalian juga harus hati-hati loh. Jangan sampai kena dampak negatifnya yang berlebih. Iya, Fem. Kalau aku sih bisa ya ngatur jam main gameku. Aku sih nggak begitu kecanduan. Misalnya pas aku nggak ada kerjaan atau semua tugas sudah selesai, ya pasti aku main game. Paling ya cuma beberapa kali doang main gamenya. Sama sih, aku kayak Lala. Biasanya aku main game itu waktu aku bosen sih. Ya, tapi kadang suka lupa waktu. Haha. Ya sama sih, aku juga sering lupa waktu, tapi ya sekarang udah biasa perhitungin sih. Nah, makanya kalian harus bisa handle waktu main game kalian sendiri ya. Ya udah yuk, main bentar juga nggak masalah kan? Ya udah sana main. Aku nggak dulu deh. 2 hours later. Udah main gamenya guys. Udah, kenapa? Tadi pas kalian main, aku coba cari ada gambar nih. Wah, ternyata pengguna Facebook banyak juga ya. Peringkat 1 kan Facebook. Peringkat kedua didudukin siapa tuh? Jadi peringkat kedua itu disusul oleh aplikasi Pinterest, yaitu sekitar 15,06%.
Peringkat ketiga disusul oleh YouTube, yaitu sekitar 7,90%. Peringkat keempat disusul oleh Twitter, yaitu sekitar 6,81 pengguna. Dan yang terakhir aplikasi Instagram dan Tumblr sekitar 1,64%. Gila, Facebook emang benar-benar merajalela dalam perkembangan iptek. Enak ya zaman sekarang, nggak kayak zaman mama papa kita dulu. Hah? Enak? Enak apanya? Ya zaman sekarang enak lah, apa-apa udah gampang, serba cepet dan praktis gitu. Bener tuh, perkembangan iptek di Indonesia udah maju nih, kayak negara-negara lain. Nah, apalagi sekarang udah banyak berita yang bilang kalau industri kita 4.0 ini akan segera menuju ke era 5.0 loh. Wah, keren juga ya. Emang menurut kalian iptek di Indonesia sekarang itu kayak gimana sih? Perkembangan iptek di Indonesia sangat memprihatinkan karena sangat tertinggal jauh dengan negara Eropa dan Amerika. Itu menurutku ya. Lah, emang tertinggal jauh karena apa? Aku tahu sih masih terbatas orang Indonesia yang mendapat kesempatan untuk pendidikan tinggi. Lah kalau menurut kamu sendiri lah, iptek tertinggal itu karena apa? Kalau menurut aku sih ya karena kurangnya keinginan pemerintah untuk melakukan inovasi teknologi. Kalau menurut kalian berdua gimana? Kalau menurutku sih sama kayak Dewanto, soalnya di Indonesia, karena pendidikan di Indonesia tuh lebih mengutamakan nilai dan tahap pembelajarannya. Jadi banyak pelajar lebih mengejar nilai tanpa mendapatkan pemahaman. Kalau aku, perkembangan iptek belum rata dan belum disertai perkembangan manusianya. Jadi penggunaan dan pemanfaatan iptek yang masih tidak maksimal. Yang itu sebenarnya dapat pengaruh apa saja sih dari perkembangan iptek ini? Pengaruh negatif atau positif nih? Ya, sebutin aja negatif sama positifnya yang kalian dapat. Kalau aku sih dampak positifnya munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, lab, komputer. Kalau aku sendiri sih, dampak positif yang aku rasain, aku jadi bisa dapat informasi dengan cepat dan mudah. Terus kalau yang aku rasakan sih dampak negatifnya itu terdesaknya produk lokal akibat meningkatnya perdagangan bebas. Terus kalau menurut kamu lah, Kalau aku sih ngerasain yang namanya mudah banget buat belanja online. Semua kebutuhan yang aku perlu bisa dengan mudah aku cari di all shop. Nah, terus kalau aku ngerasa kalau kadang-kadang tuh aku lebih suka pentingin HP sih dibanding sama lingkungan. Ya hal itu sih yang menurut aku dampak negatif yang benar-benar mempengaruhi aku. Tahu nggak sih, di Indonesia ini dalam berbagai aspek juga terkena dampak negatif sama positifnya loh. Nggak cuma kita doang yang ngerasain. Kalau dari yang aku tahu ya, di bidang ekonomi ini, negara dapat menciptakan persaingan dunia bisnis yang mendorong kita untuk bisa semakin kreatif dalam mengembangkan usaha. Dalam bidang sosial, kita dapat mendapat informasi secara cepat dari berbagai penjuru dunia. Di bidang budaya, negara juga mendapat nilai positif karena hal itu mempermudah pertukaran pelajar. Dan dalam hal politik, negara kita juga aktif dalam perdamaian dunia. Banyak juga ya ternyata. Tapi pasti juga ada dampak negatifnya kan. Ini aku sebutin ya. Dalam aspek ekonomi karena banyaknya produk luar, produk Indonesia justru sikap individualisme, hedonisme, dan gaya hidup yang konsumtif. Dalam aspek hukum dikhawatirkan bisa timbul sikap anarkisme yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan negara. aduh banyak juga ya, tapi kita harus bisa selektif terhadap dampak-dampaknya. Jangan sampai kita terpengaruh sama dampak negatifnya. Guys, ngomongin teknologi maju dan super cepat, kalian pernah dengar gak soal revolusi hijau? Hah? Revolusi hijau? Iya, pernah dengar gak kata-kata itu? Oh iya ya, aku pernah dengar. Itu materi aku kemarin pas pelajaran sejarah. Bukan itu. Kalian tahu gak sih revolusi hijau itu apa? Kalau aku, revolusi hijau itu seperti ada perubahan besar teknologi budidaya di bidang pertanian. Misalnya orang zaman dulu kan kalau membaja sawah itu pakainya kerbau. Nah sekarang gara-gara ada revolusi ini, teknologi pembajak sawah berganti jadi traktor. Kalau menurut kamu, Fem, apa?
Oh, kalau aku sih revolusi hijau itu mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian dengan teknologi modern. Jadi ya sama aja sih, intinya revolusi hijau itu perubahan yang membawa teknologi di bidang pertanian semakin maju dan canggih. Keren ya berarti negara kita sekarang. Kayaknya udah siap nih menuju industri 5.0. WK. Tapi toh guys, di sisi lain dari perubahan itu ada dampak negatif yang kita rasakan sekarang ini. Loh, emang dampak negatifnya apa? Dampaknya itu masyarakat di pedesaan jadi berlomba-lomba buat gimana caranya hasil panen mereka lebih bagus, yaitu dengan cara menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Iya sih, benar juga. Bahkan kalau kebanyakan pakai pupuk kimia bisa juga merusak ekosistem penyubur tanah. Dan hasilnya pertaniannya mengandung pestisida. Nah, iya guys, apalagi kalau udah penggunaannya udah berlebihan, pasti udah jadi loh. Terus beras juga dikasih pemutih biar laku dan mahal. Nah, iya bener tuh. Parah banget sih kalau sampai kayak gitu. Serem. Sama aja itu kayak berbuat kebohongan kan ya? Bener tuh. Ngomong-ngomong guys, aku mau nanya nih sama kalian. Apaan? Kalian pasti nggak asing banget kan sama kata kebenaran. Misalnya pas lagi di sekolah, terus ada bapak ibu guru yang bilang kata itu. Nah, di pikiran kalian, kebenaran itu apa sih? Kalau menurut aku sih kebenaran itu adalah perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Gitu. Kalau aku, kebenaran adalah suatu hal yang terjadi melalui perkataan atau perbuatan yang dapat dipercaya. Terus, gimana kalau kamu? Kalau aku pas dengan kata itu, aku jadi ingat ayat kitab suci Keluaran bab 20 ayat 16 yang dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, yang artinya kita harus mengatakan sesuatu sesuai dengan realita. Gitu sih kalau aku. Wah, keren. Wah, rajin ya kamu baca kitab suci. Bener guys, kita harus rajin baca kitab suci. Iya, benar juga. Tapi ngomong-ngomong soal kebenaran, itu kan 11-12 sama kejujuran. Nah, dari kalian pernah gak sih ngelakuin suatu kejujuran yang mungkin aja bisa bikin hati orang lain terluka? Kalau aku sih pernah. Aku dulu pernah usaha buat jujur sama sahabat aku kalau aku kadang nggak suka sama beberapa sikap dia. Ya aku tahu sih itu bakal ngelukain hati dia. Ya tapi mau gimana? Aku harus jujur dan terbuka biar sama-sama introspeksi diri aja sih. Wah, tindakan kamu bener sih. Ya walau bisa nyakitin tapi nggak apa-apa. Kalian siap gak sih sama era 5.0 ini? Aku sih siap nggak siap ya. Itu juga kalau misalnya malah kena dampak negatifnya. Ya, tapi sebisa mungkin aku sehari yang baik dan buang yang negatif sih. Siap nggak siap, harus siap. Karena berjalannya waktu, kita juga harus belajar hal-hal baru. Dan kita juga harus berkembang mengikuti zaman. Iya, kalau aku sih juga siap, tapi negara harus tetap mempertimbangkan pemerataan pekerjaan supaya tidak ada pengangguran lagi seperti di era sekarang ini. Udah jam segini nih, balik yuk. Makasih ya guys buat main sama perbincangannya kali ini. Iya, sama-sama. Bye-bye. Bye, hati-hati di jalan.